Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PJ Sekda Provinsi Riau beserta seluruh rombongan para kepala dinas, kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang berhadir pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Pemerintah Provinsi Riau, pimpinan Bank Riau Febri Syariah serta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Pak Waka 2 DPRD Kabupaten Siak, Bapak Haji Androy Priandra, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Siak, Pak Ibu Muhammad, Pak Camat, Pak Ibu Lurah, dan pada malam hari ini mendampingi kami ada Pak Asisten juga, Pak Asisten Administrasi Umum, Pak Kepala Dinas Kominfo, dan Bapak Kadisnaker. Jadi mohon maaf Pak Sekda bahwa kehadiran kami di sini memang tidak terlalu ramai, bahwa sebahagian daripada pimpinan OPD mendampingi safari Ramadan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, sehingga yang hadir bersama kami ada sekitar 5 orang kepala dinas atau yang mewakili. Bapak Ibu para pengurus Masjid Al-Hidayah Kampung Kualang yang Kampung Perawang yang kami hormati, alim ulama cerdik pandai, khusus Ketua Dua Wasnas Provinsi Riau Al-Ustaz yang sudah hadir bersama kita, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Atas nama pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan selamat datang kepada Bapak Sekda Provinsi Riau serta seluruh rombongan di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Kualang ini, dalam rangka melaksanakan safari Ramadan tahun 1445 Hijriah Provinsi Riau, yang pada malam hari ini merupakan malam yang ketiga daripada safari Ramadan pemerintah Provinsi Riau, tepatnya di kampung kita ini. Selamat datang Pak, dan kami menyampaikan permintaan maaf juga bila segala sesuatu di dalam penyambutan kedatangan Bapak dan selama Bapak berada di Masjid Al-Hidayah ini ada sesuatu yang kurang berkenan, yang tidak pada tempatnya. Kami mohon diberikan maaf, dikarenakan memang dalam suasana kita, dalam suasana Ramadan ini, maklumlah ya, seperti kami sampaikan tadi juga, kami dari pemerintah Kabupaten Siak juga mempunyai program safari Ramadan, sehingga kami terbagi-bagi dan tidak dapat memusatkan perhatian pada kegiatan pada malam hari ini. Maka pada saat ini kami menyampaikan permintaan maaf jika terdapat kesalahan dan kejanggalan dalam penyambutan Bapak selama hadir di masjid yang berbahagia ini. Yang kedua, kami juga menyampaikan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh pengurus masjid, bahwa ada beberapa program, mungkin ini sudah disampaikan oleh pengurus tadi, bahwa sebenarnya semua yang disampaikan oleh pengurus masjid tadi dari pemerintah daerah Kabupaten Siak juga akan memberikan perhatian. Namun mungkin disampaikan di sini karena
karena ada pihak Pemprov mungkin lebih perlu juga disampaikan kepada pihak Pemprov akan dapat juga tambahannya gitu. Mungkin inilah yang diharapkan oleh masyarakat kami di sini, oleh pengurus masjid, dan kami juga menyampaikan kepada para pengurus supaya tetap melakukan pembangunan masjid ini. Yakin dan percayalah bahwa bila kita berniat baik untuk membangun rumah Allah ini, akan ada saja bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan yang akan mengalir ke masjid yang kita ini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali itu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa hadir dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka safari Ramadan. Khusus untuk kami ini yang ketiga. Sebelumnya kami sudah pernah ke Sore, ke bagian Siapiati, dan hari ini ke Perawang. Malam hari ini alhamdulillah kami bisa hadir. Dan tentunya mudah-mudahan kehadiran kami ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Karena kami baru beberapa hari dilantik dari PJ Sekda, sudah sampai ke siang. Tentu ini sesuatu yang membahagiakan bagi kami, bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Siak pada malam hari ini di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu hadirin serta jemaah Masjid Al-Hidayah yang kami hormati, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pagi tadi secara mendadak beliau berangkat ke Jakarta karena ada urusan pemerintahan yang harus diselesaikan di Jakarta. Makanya diminta kepada kami untuk menghadiri safari ini, dan alhamdulillah kita bisa hadir dan bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Gubernur berkenaan dengan telah ditunjuknya beliau menjadi pejabat Gubernur Riau beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, tentunya pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Siak yang sudah bersedia menerima kami dalam rangka safari Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak lagi mengunjungi masjid-masjid yang ada di Siak ini. Karena kalau kami hadir ini tidak kosong aja Pak Sekda, ada yang kami bawa. Dan alhamdulillah sudah kita sampaikan tadi, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jemaah Masjid Al-Hidayah. Kemudian yang kedua, pemerintah Provinsi Riau juga mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terselenggaranya pemilu secara damai di Kabupaten Siak. Kita tidak ada mendengar riak-riak atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi selama pemilu kemarin. Semua berjalan lancar, semua sesuai dengan harapan kita. Meskipun di antara kita mungkin pada saat pemilu itu terkotak-kotak,
atau berbeda pilihan, kami rasa itu hal yang wajar dalam negara berdemokrasi. Namun setelah itu tentu kita berharap apa yang menjadi perbedaan kita selama pemilu kemarin itu bisa kita hilangkan, dan mari kita kembali bersatu bersama-sama membangun Kabupaten Siak ini dan Provinsi Riau. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang gencar-gencarnya membangun di sektor infrastruktur dan ekonomi. Menurut catatan kami untuk tahun 2024 ini tidak kurang 326 miliar anggaran pemerintah Provinsi Riau yang masuk ke Kabupaten Siak. Dan ini mudah-mudahan mampu mengangkat perekonomian di Kabupaten Siak. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada kita semua dan juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Siak, bahwa tidak berapa lama lagi kita akan melaksanakan pilkada. Tentu kita berharap pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini juga berjalan lancar, aman, damai, dan tertib, sama seperti pelaksanaan pemilu. Perbedaan-perbedaan itu biasa. Namun demikian, ya kita berharap jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita, sehingga kita tidak bisa bersama-sama lagi membangun daerah kita. Nah, ini yang kita harapkan dalam pelaksanaan pilkada nantinya tahun 2024 ini bisa berlangsung secara aman, damai, tertib, dan kita juga bisa bersama-sama membangun daerah kita yang kita cintai ini. Terakhir, kami ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menghadiri ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan memperoleh predikat tertinggi dari ibadah Ramadan ini, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Barangkali itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sekda beserta seluruh masyarakat Rawang, Jemaah Masjid Al-Hidayah, karena kedatangan kami ini sudah merepotkan Bapak Ibu sekalian, menyiapkan mulai dari tadi buka bersama, kemudian makan malam bersama. Kami pikir itu sudah merepotkan Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada maksud kami ingin mengganggu, merepotkan, tetapi niat kami hanya bersilaturahmi. Ternyata silaturahmi ini disambut oleh keluarga kami dengan sebaik-baiknya, yang tidak kami perkirakan sebelumnya, Pak Sekda. Sudah disiapkan bukanya, disiapkan makan malamnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi jemaah masjid. Barangkali itu mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah itu ibu bapak hidup sama seperti kita, tapi kepahaman agama yang dia miliki yang membawanya menjadi hebat. Dia tahu kapan saatnya marah, dia tahu memposisikan kapan saatnya tersenyum, dia juga mengerti dan tahu posisinya kapan saatnya berlembut, kapan pula dia harus tegas. Ini adalah pemahaman agama. Jadi kalau kita sudah memilikinya, tanda Allah menginginkan kita kebaikan. Tapi pemahaman agama yang lain itu tidak bisa hanya dihayalkan, mesti diusahakan. Bagaimana caranya? Melalui pendidikan. Pendidikan yang kita maksud tidak ada pendidikan di tingkat universitas. Jarang sekali hal-hal agama yang mendalam itu diajar di tingkat universitas. Adanya pemahaman agama yang lebih luas itu justru di majelis-majelis umum seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya masuk surga. Amin. Yang kuat aminnya lebih cepat masuk surga. Amin. Dengarkanlah doa saya itu dulu Bapak Ibu. Mau lebih cepat masuk surga? Nah, mati dulu. Karena itu syaratnya masuk surga. Yang kedua, tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah mudahkan dia beribadah di usia tua.
Idza aradallahu bi'abdin khairan istaqbalu. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ia akan memakai hamba itu. Sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara Allah memakai manusia? Dijawab Rasulullah, sahala lahu tariqal ibadah. Allah mudahkan baginya cara beribadah. Maka kalau di usia tua, rumah kita dekat dengan masjid, badan sehat dan mudah melangkah ke masjid, mata masih bisa dibawa baca Al-Quran, uang kadang-kadang dibawa pergi haji, pergi umroh, dan disumbangkan ke masjid, itu tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan. Disebabkan banyak Allah menginginkan kebaikan kepada hamba ini, terutama pada orang-orang tua, maka isi masjid itu rata-rata orang tua. Ini kan tidak ada anak muda ini kalau kita lihat. Yang muda cuma saya Bapak ini. Yang lainnya kalau dilihat itu sudah pada putih semua. Dan putih itu tanda-tanda sudah tua. Saya tidak mau menjelaskan kalimat putih itu lebih dalam karena takut khawatir nanti tidak bisa sahur subuh besok. Hilang selera makan. Tapi kata Rasulullah begitu. Betapa banyak orang yang ketika di usia tuanya Allah berikan hal seperti itu. Bagaimana dan apa korelasi antara mudah beribadah di usia tua dengan keinginan Allah memberikan kebaikan? Kalau di usia tua kita mudah beribadah, ada kemungkinan husnul khatimah. Karena kalau sudah di dekat-dekat pintu itu masih baik, kemungkinan besar mati dalam keadaan baik. Kita ini ibu bapak, semakin tua semakin terbatas gerak kita. Tapi yang pasti, di mana Ariel bermain, disitulah kita akan meninggalkan kehidupan ini. Maka orang kalau dia bergerak, rumah, pasar, tempat mancing, rumah, pasar, tempat mancing, maka kemungkinan besar dia mati di salah satu tempat itu. Kalau tidak di rumah, di tempat mancing. Tapi kalau orang Ariel beredarnya itu masjid, rumah, antar bini ke pasar sekali-sekali. Bini yang pertama. Kalau bini yang kedua itu sering diantar. Apalagi kalau dia muda. Masjid, rumah, pasar. Maka kemungkinan besar dia akan mati di salah satu tempat itu. Karena itu kalau kita mudah datang ke masjid, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rumah kami jauh, Ustaz, bagaimana? Makin muskilah, tak ada masalah. Semakin jauh rumah dari masjid, maka semakin banyak catatan amalnya. Pernah satu kali dulu di zaman Nabi, ada satu kelompok orang bernama Bani Salamah, tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Hingga ketika mereka sampai di masjid, itu selalu orang sudah selesai sholat. Maka kata ketuanya, mari sama-sama kita pindah dekat dengan masjid. Rupanya berita itu sampai kepada Rasulullah. Nabi datang ke sana. Kata Nabi, balaghani annakum turiduna an-nakla ila masjid. Sampai kepada berita, wahai Bani Salamah, bahwa kalian ingin berpindah dekat dengan masjid. Betul begitu? Kata ketuanya, betul ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, ba'uda anna masjid wal baqa haulahu khaliyah. Rumah kami terlalu jauh dari masjid, sementara areal di sekitar masjid itu masih kosong. Maka kami ingin pindah dekat situ supaya kami mudah beribadah. Itu. Kita boleh memiliki dunia, kita boleh memiliki harta, tapi cukup hanya di tangan, jangan sampai ke dalam hati. Sebab kalau dunia hanya di tangan, mudah melepaskannya. Tapi kalau sampai ke hati, rumit melepaskannya. Itulah yang menumbuhkan rasa cinta kepada dunia. Kalau sudah tumbuh rasa cinta, muncul perilaku tercela. Bakhil. Bakhil itu bahasa kitanya pelit, bahasa lainnya kedekut, bahasa Minangnya sampili, bahasa apa ini? Bahasa Pakunya tinggi, ada pula karyam, macam-macam kalimatnya di sini. Ini sangat tercela, tapi banyak orang yang merasa bahwa itu tidak apa-apa. Namun tercelanya ini lebih tercela lagi. Ada tingkat pelit paling tinggi, namanya syubha. Syubh. Sampai-sampai Nabi bilang dalam sebuah hadis, ittaqus syubh. Hati-hati kalian dengan sifat pelit, karena sifat pelit itu akan membawa kepada kebinasaan.
Bedanya seperti apa Ustaz? Kalau orang pelit itu orang yang tidak mau harta bendanya dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau orang syuh, jangankan memberi orang lain, dia sendiri pun tak bisa menikmati harta bendanya. Itu syuh itu. Maka kalau orang pelit beli mobil, dia bawa sendiri, jumpa di jalan dengan tetangga, nggak mau dia bawa tetangganya. Padahal mobil itu kosong, dia hanya pakai klakson saja. Dua, itu orang pelit. Tapi orang syuh, dibelinya mobil, disampulnya mobil itu. Dia pulang kampung numpang dengan tetangganya. Itulah orang syuh. Orang kalau diletakkan oleh Allah di dalam hatinya dunia, maka sulit baginya melepaskan dunia. Oleh karena itu, kalau Allah berikan kepada kita semangat untuk meraih dunia, tapi di setiap gerak ada nilai akhirat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berapa banyak ini Ustaz? 27. Pak Sekda, mohon maaf, ini agak lama, nggak apa-apa Pak. Saya ingin meluruskan cara pandang kita terhadap sholat tarawih. Tarawih itu diambil dari roha. Roha itu artinya santai. Kalau cepat-cepat berarti tak santai. Maka malam ini kita praktekkan tarawih yang sesungguhnya. Baru start jam 10.30. Boleh Bapak Ibu? Berhenti nanti jam 1:45. Tapi bagi jemaah yang di sini dan saya dan Pak Sekda pulang ke Pekanbaru. Yang keempat Ibu Bapak, tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu lembut. Lembut itu barokah. Karena banyak dia dalam kehidupan ini, berkah itu datang dari kelembutan. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintadahu, wa law kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Muhammad lembut kepada mereka. Andai kata engkau berkasar-kasar, berkeras hati, lanfaddu min hawlik, maka mereka akan bubar dan meninggalkanmu. Banyak dalam hidup ini kita dijauhi karena sikap kasar kita. Banyak kita dibenci karena sikap keras. Maka jadilah orang yang lembut, tapi jangan lembut-lembut. Kalau 2 kali lembut itu bertukar ke LGBT. Itu berbahaya. Berbicaralah dengan lembut, miliki hati yang lembut, cara pandangan yang lembut. Kalau sudah lembut hati, maka lembut segala aktivitas, lembut cara bicara. Ibu bapak, orang bicara keras, mungkin orang ikut, tapi cuma sampai di telinga, dia tidak sampai ke hati. Tapi ketika kita berbicara lembut, dia akan menempel di hati. Sesuatu yang menempel di hati itu lama ingatnya. Makanya Qais itu sampai gila karena Laila nempel di hatinya. Setiap sore dipanggilnya, Qais, Laila. Memang saya dengar dalam filmnya begitu, tapi dengar langsung tidak. Karena ceritanya itu jauh, saya pun tidak tahu di mana. Cerita Qais dan Laila. Yang kelima, tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah uji hamba itu. Kenapa? Apa hubungannya antara cinta Allah dengan saya dengan kebaikan? Kita ini ibu bapak, tak satu pun di antara kita yang ada, kecuali semuanya memiliki bakat untuk menjadi orang nakal. Setuju? Enggak setuju nampaknya. Kalau begitu saya sudah ceramah ini, karena tidak setuju. Kita ini memiliki bakat untuk maksiat. Kita memiliki bakat untuk bohong. Kita memiliki bakat untuk menjauhi Allah. Itu pasti semua manusia punya itu. Maka kadang-kadang bakat itulah yang membuat kita lalai, yang menyebabkan kita agak-agak membangkang, yang menyebabkan kita kadang-kadang paling lambat. Itu adalah efek dari potensi. Allah tidak mau kita terlalu lama dalam pembangkangan begitu. Maka caranya supaya kita kembali kepada Allah, kadang-kadang diuji dari kita. Pengusaha sibuk dengan usahanya, masjid dia tidak tahu, sholat entah di mana-mana. Lama hidupnya, tapi tidak tahu kehidupannya seperti apa. Tapi setelah bangkrut, datang dia ke masjid dan kemudian sholat berjamaah bersama masjid. Apa Pak? Kok lama tidak nampak? Alhamdulillah, sekarang sudah boleh datang ke masjid. Kenapa itu? Sudah terbakar, perusahaannya habis, bangkrut. Allah bangkrutkan
agar ia mendekatkan diri kembali kepada Allah. Jadi kadang cara Allah untuk mengembalikan kita kepadanya diujinya kita. Terakhir, satu contoh yang paling bagus. Pada beberapa waktu yang lalu, ada sebuah pesawat terbang Air Asia terbang dari Bandara Juanda, Surabaya menuju Singapura. Beberapa waktu sebelum lepas landas, datang 8 penumpang yang terlambat. Oleh kaunter itu sudah ditutup, nggak boleh lagi Pak. Marahnya mereka bukan main, sampai menepuk-nepuk meja. Kenapa kami tidak ditunggu? Harus tiket kami. Masa ya sebentar saja nggak bisa ditunggu? Kata kaunter, Pak, kapal terbangnya sudah pergi loh Pak. Nggak bisa dihentikan di atas itu. Bentar, ada yang tertinggal. Nggak mau begitu kapal terbang. Tapi akhirnya kan kami hangus. Itu urusan Bapak. Wah, balik dia ke Surabaya dengan hati yang sesak, dada yang sesak, kepala sakit, hidung kembang kempes. Itu sambil jalan, ngomel tak berhenti. Sampai di rumah buka pintu itu kasar. Itu tas istri, itu mahal, dilemparkan ke tempat duduk. Sambil duduk dengan nafas ngos-ngosan, ambil remote TV, hidupkan. TV One, memang beda. Di situ ada tulisan, kapal terbang Air Asia yang terbang dari Bandara Haji Juanda menuju Singapura dinyatakan kehilangan kontak dari menara kontrol. Dia belum menyadari, cuma dia membaca saja karena emosi masih ada. Lalu kemudian diperhatikan betul-betul, Air Asia ini yang hilang ini. Ditengoklah tiketnya sama dengan Air Asia yang terbang itu. Dan beberapa jam kemudian dinyatakan jatuh di Laut Kalimantan dan semua penumpangnya meninggal dunia. Kira-kira apa sikap yang tadinya marah-marah setelah itu? Ayo. Katakan satu yang jelas Bapak Ibu. Kalau ada anak istri di situ, langsung diambil istri dan dipeluk. Alhamdulillah Mama, untung kita terlambat. Tadi marah-marah. Memangnya kenapa Pak? Jatuh kapal terbang itu. Tuh lihat tuh, semua penumpangnya mati. Untung kita terlambat. Besok dibelinya tiket ibu bapak, sengaja dia terlambat lagi. Karena takut kapal terbangnya jatuh. Betapa banyak di dalam hidup ini sesuatu yang awalnya kita curigai, tapi kemudian kita syukuri. Maka oleh karena itu, ketika Allah berikan ujian, jangan berburuk sangka kepada Allah. Allah sebenarnya ingin kita kembali kepadanya agar kita lebih mendekat. Itulah 5 tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba. Kalau boleh kita simpulkan yang pertama, pasti lupa. Nggak ada ingat sahabat orang. Yang terakhir juga lupa. Kesimpulannya yang saya sampaikan malam ini semuanya dilupakan. Begitulah kalau sudah menuntut ilmu di usia tua. Begitu kan Pak? Menuntut ilmu ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Menuntut ilmu setelah tua laksana mengukir di atas air. Ukir hilang, ukir hilang. Maka yang kalau hilang yang diukir itu saja tak mengapa. Takutnya begitu keluar dari majelis yang hilang lebih banyak dari yang disampaikan ustaznya. Oleh karena itu ibu bapak, isilah kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak PJ Sekda Provinsi Riau yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau malam tadi di Rohil. Sebetulnya saya juga yang harus mengikutinya, tapi saya bagi tugas. Saya heran beliau tidak minta perlu bagi tugas. Kuat ternyata beliau. Jadi mungkin badannya kecil tapi kuat. Saya ini badannya besar tak kuat. Maka jangan katakan yang besar selalu kuat. Enggak, tak selalu begitu. Kadang-kadang yang kecil itu justru lebih kuat. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi